Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja di sana dan selalu dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Setelah Suamiku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, jangan ragu-ragu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so follow me. Tanpa sadar air mata ini menetes. Lagi-lagi aku merasakan kesedihan kalau teringat semuanya. Namun tidak berselang lama aku mengusap air mata ini dengan kasar. Aku kan sudah janji untuk tidak akan sedih lagi. Aku harus kuat. Dan ini semua demi anak yang aku kandung ini. Aku kembali membuka paperback itu. Dan ternyata ada sebuah surat di dalamnya. Aku pun mengambil surat itu, membuka lalu membacanya. Untuk Rizka. Aku minta maaf atas yang kulakukan ke kamu. Atas semua kesalahanku yang pernah menyakiti kamu. Aku sangat menyesal, Rizka. Ternyata aku sadar kalau aku mencintai kamu. Kamu ternyata sangat berarti di hidupku. Dan aku hampa tanpa ada kamu. Sekali lagi aku minta maaf. Aku sangat bahagia, Rizka. Apalagi saat tahu akan punya anak dan aku akan menjadi seorang ayah. Tidak ada kebahagiaan yang bisa menggambarkan perasaanku saat itu. Aku sangat bahagia. Dan aku sebenarnya ingin merayakan kebahagiaan ini dengan kamu. Tapi akhir-akhir ini perasaan ini mulai tidak enak, Rizka. Aku takut tidak bisa bersama anak kita. Aku takut tidak akan bisa melihat lahir ke dunia ini. Tapi apapun yang akan terjadi nanti, percayalah, kalau aku tulus mencintai kamu dan menyesal telah menyakiti kamu. Lagi-lagi air mata ini terjatuh saat membaca surat yang dituliskan Mas Heri. Memang takdir tidak ada yang tahu. Takdir ingin Mas Heri bisa melihat anaknya lahir ke dunia ini. Bukan hanya dari surat yang dituliskan Mas Heri. Namun ada dua surat dan aku lagi-lagi penasaran ingin membaca surat yang satunya. Aku pun kembali membuka surat itu dan mulai membacanya. Untuk Rizka. Entahlah bagaimana aku memulai semua ini. Aku tahu kamu begitu kecewa denganku, tapi kamu berusaha untuk memaafkan semuanya. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan ke kamu. Ini tentang Dava, laki-laki yang selalu ada bersama kamu. Dia laki-laki baik, Rizka. Bahkan selalu menjaga kamu dengan baik. Tidak pernah membuat kamu terluka dan selalu mementingkan kebahagiaan kamu. Aku memang mencintai kamu. Tapi aku lihat cintanya Dava lebih besar ke kamu. Dia bahkan menunggu dan tetap mencintai kamu hingga saat ini. Bahkan mungkin untuk selamanya. Kalau kamu bersama dia, mungkin aku akan jauh lebih tenang. Dia laki-laki yang baik dan pasti bisa membahagiakan kamu. Namun semuanya tergantung kamu. Karena kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Aku hanya ingin kamu bahagia dan maaf kalau aku tidak bisa membuat kamu bahagia saat kita bersama. Aku menutup surat yang dituliskan Mas Heri itu. Aku pun langsung mengakhiri ponsel untuk menghubungi Dava. Pasti dia tahu sesuatu dan Mas Heri pasti sudah bicara ke dia sebelumnya. Ya, aku harus mendengar ini semua dari Dava agar semuanya pasti
dan tidak menjadi tanda tanya lagi. Aku menghubungi Dava dan dia pun menyetujui akan datang ke rumah ini. Jadi kamu sudah membaca suratnya, Riz? Tanya Dava sekarang dia sudah ada di hadapanku. Iya. Aku sudah membacanya, Dava. Terus, bagaimana? Apa isinya? Dava kembali bertanya. Aku pun mulai menceritakan semuanya tentang surat itu dan apa itu isinya. Dapat aku lihat juga kalau Dava cukup kaget mendengar apa yang aku ceritakan ini, karena memang ia tidak tahu apa isi surat itu. Seperti itu, Riz. Aku juga baru tahu tentang surat itu dan ternyata itu isinya. Iya, seperti ini isi suratnya. Tapi aku mau tanya satu hal dengan kamu, Dava. Apa itu? Apakah Mas Heri pernah mengatakan sesuatu dengan kamu yang bersangkutan dengan surat itu? Dava mengangguk dan membenarkan apa yang aku tanyakan tadi. Iya. Heri mengatakan hal itu, sama seperti yang ia tuliskan di dalam surat itu. Terus, Dava malah tersenyum. Apa ya? Kamu tahu sendirilah bagaimana perasaan aku ke kamu. Semuanya masih sama dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Tanpa Heri meminta pun, aku pasti akan selalu menjaga kamu. Kalau tidak bisa menjadi pasangan, aku akan menjaga kamu sebagai sahabat. Kali ini aku diam dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan Dava. Untuk kali ini aku tidak mau membebani kamu, Rizka. Aku tidak masalah kalau kamu tidak bisa menerima cinta ini. Aku hanya ingin menjaga kamu, walaupun hanya sebagai sahabat. Dava, aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaan kamu, Rizka. Aku juga akan menunggu sampai kamu yakin dengan perasaan ini ke kamu. Tapi jika kamu tidak yakin, aku sama sekali tidak masalah. Kita akan tetap jadi sahabat. Dan aku janji tidak akan ada yang berubah antara aku dan kamu. Lagi-lagi aku diam. Entahlah, aku jadi bingung harus seperti apa. Setiap masalah yang aku hadapi selalu berusaha untuk ikhlas dan menerima semuanya. Berusaha untuk sabar dan tidak pantang menyerah untuk bisa bangkit. Berusaha untuk tetap kuat walaupun awalnya sangat rapuh. Berusaha menerima semuanya atas takdir yang terjadi dalam diri ini. Karena mau mengeluh dan tidak terima semua yang terjadi, semuanya akan tetap sama dan tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Jadi ikhlas adalah hal yang terbaik. Waktu terus berlalu, sebesar apapun masalah yang dihadapi, kini tentunya aku sudah berusaha untuk ikhlas. Aku juga sudah tidak mempermasalahkan apapun lagi, dan tidak ada dendam yang dirasakan lagi. Aku sudah memaafkan dan merelakan, dan itu membuat hidup jauh lebih tenang. Aku sendiri tahu kalau hidup akan terus berjalan. Hari ke hari akan ada perbedaan yang dirasakan. Tidak bisa selalu teringat masa lalu, karena kehidupan masih panjang. Ada masa depan yang harus digapai dan itu tidak dalam kesedihan. Kesedihan, luka, kekecewaan, serta kehilangan yang dirasakan kini sudah berangsur membaik. Tidak ada rasa sakit lagi, dan perlahan memang sudah bisa menemukan kebahagiaan lagi. Hidup ini pun sudah berjalan seperti biasanya dan mulai membaik seperti sedia kala. Tentang Mas Heri aku pun tidak berhenti untuk mendoakannya. Aku terus mendoakan Mas Heri agar diterima di sisi Sang Maha Kuasa. Segala dosa-dosanya diampuni dan ditetapkan di tempat yang paling terindah di sisinya. Kalau tentang Dava, ia masih sama seperti dulu. Dia perhatian yang tentunya sangat baik. Dava pun sangat mengerti dan tidak pernah memaksa apapun. Dava juga banyak membantu hingga aku bisa bangkit dari segala keterpurukan. Ya, waktu terus berlalu, sekarang aku malah bahagia. Karena sebentar lagi aku akan punya anak. Anak ini sebentar lagi akan lahir dan bisa menemaniku untuk menjalani hidup ini. Usia kandungan ini sudah memasuki 9 bulan. Sebentar lagi anak yang selama ini menjadi penguat akan lahir. Aku yakin setelah anak ini lahir pasti akan tambah kebahagiaan yang dirasakan ini. Meskipun tanpa suami, tapi sama sekali tidak masalah.
Aku yakin akan kuat dan bisa menjalani ini semua. Aku juga akan selalu berusaha untuk selalu menjaga anak ini, memberikan cinta dan kasih sayang, dan akan membuat anak ini merasakan nyaman. Tentunya dengan bantuan orang-orang yang aku sayangi. Karena selain anak ini, mereka juga penguat untuk diri ini. Sayang, kamu nendangnya keras banget. Aku seketika tersenyum dan langsung mengusap perut ini. Karena merasakan pergerakan di dalam perut ini, bayi ini sudah sangat aktif dan bahkan sebentar lagi akan lahir. Menurut perkiraan dokter, tinggal menghitung hari lagi aku akan melahirkan. Aku juga ingin melahirkan secara normal. Makanya dari itu aku memperbanyak gerak agar bisa lahiran dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Sabar ya sayang ya. Sebentar lagi kita akan bertemu. Mama juga tidak sabar untuk bertemu dengan kamu. Lagi-lagi aku mengelus perut ini dengan senyuman. Lagi-lagi pun rasanya tidak sabar untuk menantikan kehadiran anak ini. Kamu lagi apa, nak? Suara itu sukses membuatku menoleh. Aku kembali tersenyum saat melihat ibu yang datang menghampiri. Enggak lagi apa-apa kok, Bu. Perlahan aku membenarkan posisi duduk dan ibu pun sekarang sudah ada di sebelahku. Ibu juga tersenyum. Kamu baik-baik saja kan? Aku mengangguk. Iya Bu, aku baik-baik saja. Bahkan sangat baik. Kan sebentar lagi akan bertemu dengan anak ini. Aku tidak sabar Bu. Ibu juga tidak sabar untuk menantikan cucu pertama ibu. Oh ya nak, ibu sudah persiapkan perlengkapan untuk kita berada di rumah sakit nanti. Terima kasih ya Bu. Ya, ibu memang begitu perhatian, bahkan sudah mempersiapkan semuanya. Dan jika tidak ada ibu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku yang masih belum terlalu paham tentang kehamilan banyak menerima masukan dari ibu. Sama-sama nak. Setelah anak ini lahir, pasti akan ada tanggung jawab yang semakin berat untuk kamu. Tapi ibu yakin, kalau kamu mampu dan bisa untuk merawat anak ini. Aku kembali mengangguk mendengar itu semua. Iya Bu. Asalkan ibu dan bapak ada di sampingku, aku yakin bisa melewati ini semua. Dan akan selalu kuat untuk menjaga anak ini. Selama ibu masih bernafas, ibu akan selalu ada untuk kamu. Dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Lagi-lagi aku tersenyum. Aku hanya bisa bersyukur karena punya orang tua yang sangat baik, selalu ada dan selalu mensupport diri ini. Aku kuat pun karena ada mereka. Apa yang ibu katakan pun benar. Pasti akan lebih berat lagi tanggung jawab diri ini, karena akan menjadi seorang ibu. Apalagi dengan posisi seperti ini. Aku menjadi ibu tunggal untuk anak ini. Namun apapun itu, aku akan selalu berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk anak ini nanti. Sama seperti ibu yang selalu menjadi ibu yang terbaik untukku. Oh ya nak, ibu kesini mau memberitahu kamu kalau ada Dava di depan. Katanya mau ketemu sama kamu. Jadi ada Dava Bu? Tanyaku memastikan. Iya kamu temui dia. Kasihan sudah lama menunggu. Iya Bu. Aku pun bangkit dari duduk dengan susah payah. Karena perut ini sudah membesar. Seperti yang dikatakan ibu. Kalau ada Dava di depan ya aku ingin menghampirinya. Karena kalau tidak salah sudah seminggu aku tidak bertemu dengan Dava. Karena kata bapak Dava lagi sibuk kerja dan mengerjakan proyek. Bahkan kemarin dia masih berada di luar kota. Dan mungkin sekarang sudah kembali lagi. Dava? Panggilku ketika melihatnya berada di ruang tamu. Dava menoleh dan tersenyum. Ia pun mendekati dan sekarang sudah ada di hadapanku. Rizka, kabar kamu bagaimana? Baik-baik saja kan? Aku mengangguk. Ya, aku baik. Kalau kamu bagaimana? Aku juga baik. Seperti yang kamu lihat. Kalau tidak baik, tidak mungkin aku kesini untuk menemui kamu. Aku kembali tersenyum. Ya juga ya, Dava memang selalu bisa mencairkan suasana. Kerjaan kamu lancar kan? Lancar alhamdulillah. Ini aku masih kasih laporan ke bapak tentang kerjaan aku kemarin. Mau ketemu bapak atau ketemu aku sih? Kata ibu tadi kamu mau bertemu dengan aku. Dua-duanya Rizka. Iya, aku juga ada oleh-oleh buat kamu. Semoga suka ya. Dava memberikan paper bag dan aku pun menerimanya. Apa ini? Nanti kamu juga tahu sendiri, buka aja lah. Terima kasih ya Dava. Sama-sama, aku mau ketemu bapak dulu ya. Kamu baik-baik dan sehat selalu.
Iya, Dava pun menuju ruangan kerjanya Bapak. Sedangkan aku kembali ke kamar, seraya membawakan paper bag yang diberikan Dava tadi. Penasaran juga, apa oleh-oleh yang diberikan Dava? Rintik hujan dan kicauan burung seakan menjadi saksi perjuanganku hari ini. Perjuangan yang tidak akan pernah dilupakan, yang akan selalu kuingat selama-lamanya. Perjuangan yang menjadi saksi awal mula menjadi seorang ibu. Iya, hari ini aku diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Hari dimana tidak akan pernah kulupakan untuk selamanya. Hari yang sangat bersejarah yang akan diingat untuk selama-lamanya. Bahkan hari ini aku merasakan menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Merasa bangga pada diri ini karena pada akhirnya aku bisa melewati ini semua. Tadi pagi aku merasakan perut ini sakit. Sakit yang sangat luar biasa dan tidak seperti biasanya. Hingga akhirnya ibu pun masuk ke kamar dan mengetahui kondisiku. Ibu dan bapak pun langsung membawaku ke rumah sakit. Dan kata dokter aku sudah masuk pembukaan 5. Dokter pun langsung melakukan penanganan, membantu proses persalinan diri ini. Di momen ini, aku baru pertama kali merasakan bagaimana perjuangan dari seorang ibu. Bukan hanya mengandung selama 9 bulan, tapi juga melahirkan penuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai bertaruh nyawa dengan segala rasa sakit yang dirasakan. Tidak salah rasanya kalau ibu itu posisinya sangat mulia, sesuai dengan segala perjuangan yang diberikan agar anaknya bisa lahir di dunia ini. Bahkan tidak pernah memperdulikan rasa sakit yang ia rasakan dan keselamatan dirinya yang dipertaruhkan. Seorang ibu tidak memikirkan itu semua. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana anaknya bisa selamat dan bisa lahir di dunia ini. Dan inilah yang aku rasakan sekarang. Tidak lagi memperdulikan bagaimana diri ini, hanya ingin anak ini bisa lahir dengan selamat. Selalu berdoa agar anak ini baik-baik saja, dan semoga juga kita bisa melihat anak lahir di dunia ini. Benar-benar luar biasa perjuangan seorang ibu. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan seorang ibu, karena mereka sangat luar biasa. Makanya selagi kita ada ibu harus dihormati, dan jangan pernah sekali-kali kita berani melawan seorang ibu. Perjuangannya sungguh luar biasa, dan sampai kapanpun rasanya kita tidak bisa membalas semua apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Aku merasakannya sekarang. Setelah semua ini, rasa cinta dan sayang terhadap ibu pun semakin bertambah. Sungguh aku pun sangat bangga punya orang tua seperti ibu. Apalagi seperti ibu yang selalu ada untukku. Air mata sudah tidak bisa lagi untuk dibendung. Apalagi setelah berhasil melahirkan anak ini. Tangisnya mulai terdengar dan itu membuat hatiku menghangat karena bahagia. Akhirnya, segala rasa sakit yang aku rasakan tadi seketika hilang, seakan tidak terasa lagi, berganti dengan rasa bahagia dan haru, semuanya menjadi satu. Saat pertama kali mendengar tangisannya, di sini aku benar-benar sadar kalau telah resmi menjadi seorang ibu. Selamat ya nak. Ibu bahkan langsung memelukku dan mencium kening ini. Kamu hebat. Ibu bangga dengan kamu nak. Di sini aku sudah tidak bisa bicara lagi. Hanya rasa bahagia yang aku rasakan dan juga rasa syukur yang teramat dalam karena diberikan keselamatan hingga bisa melahirkan anak ini ke dunia dan bisa melihatnya juga. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu nak. Sekali lagi selamat. Ibu juga bahagia melihat kamu seperti ini. Aku hanya bisa tersenyum meskipun air mata ini masih tidak bisa ditahan. Terima kasih ya bu. Ibu selalu ada untukku dan selalu menjadi penguat untukku. Iya nak. Aku melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Wajahnya juga sangat mirip dengan Mas Heri. Dan aku yakin jika Mas Heri masih ada, dia pasti akan sangat bahagia karena akhirnya anak kita lahir. Namun kembali lagi bahwa ini sudah merupakan takdir yang harus dijalani. Mas Heri harus pergi tanpa melihat anak ini lahir. Namun aku juga yakin kalau anak ini kelak akan jadi anak yang hebat. Dari dalam kandungan sudah banyak masalah yang datang dan dia kuat. Aku yakin dia akan semakin kuat. Dan tentunya adanya dia akan membuatku lebih bahagia. Setelah itu dokter pun mulai membersihkan bayi itu. Sedangkan aku sudah diperbolehkan untuk ke ruang rawat. Karena kata dokter alhamdulillah aku baik-baik saja dan mungkin sehari atau 2 hari bisa pulang ke rumah. Dan lagi-lagi aku hanya bisa bersyukur dengan semua ini karena diberikan kemudahan saat melahirkan. Dan memang selalu ada pelangi setelah hujan lebat.
Seperti yang aku rasakan. Setelah melewati banyak masalah, kini aku bisa bahagia dengan melahirkan anak ini yang akan selalu menemaniku. Syifa Nur Zahra, nama yang diberikan untuk bayi kecilku. Nama ini sebenarnya sudah dipersiapkan Mas Heri untuk kita. Sebenarnya ada 2 nama yang Mas Heri tulis. Jika anak ini berjenis kelamin laki-laki, Mas Heri ingin anaknya diberi nama Faisal Alvaro. Namun jika anaknya perempuan, diberikan nama Syifa Nur Azhara. Kebetulan anak ini lahir perempuan, makanya aku memberikan nama itu. Walaupun Mas Heri sudah tidak ada, tapi nama pemberiannya akan aku pakai untuk mengingatkan anak ini kelak kalau namanya itu diberikan oleh bapaknya. Tentu bukan hanya aku yang berbahagia dengan kelahiran anak ini, namun selain ibu dan bapak juga yang sangat bahagia. Bahkan bapak yang mengazankan anak ini, bapak juga bahkan sampai menangis saat melihat anak ini. Entahlah, aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya bapak, namun aku dapat melihat pancaran kebahagiaan yang ada di matanya bapak. Bagaimana pak? Bahagia punya cucu? Tanya ibu. Jelas saja bahagia. Kalau bapak tidak bahagia tidak mungkin seperti ini. Bapak sepertinya gemas dengan Syifa, sampai berkali-kali mencium pipinya Syifa. Bahagia tapi kok malah nangis pak? Aku juga ikut bicara. Ini tangis bahagia. Bapak masih tidak menyangka kalau sekarang sudah punya cucu. Perasaan dulu bapak masih gendong kamu kecil, sekarang kamu sudah besar dan bahkan sudah menjadi seorang ibu. Waktu begitu cepat berlalu, dan bapak juga teringat apa yang kamu hadapi sampai akhirnya bisa melahirkan seperti ini. Pak, kalau bapak bicara seperti ini, mata ini jadi kembali berkaca-kaca. Namun bapak malah tersenyum. Tidak apa-apa, setiap masalah pasti ada hikmahnya. Bapak di sini janji, Syifa cucu bapak tidak akan kekurangan kasih sayang. Banyak yang sayang dengan dia, dan dia pasti akan bahagia. Iya pak, aku percaya itu. Sudah, jangan sedih lagi. Sekarang waktunya bahagia. Sekarang sudah ada Syifa, kamu punya tanggung jawab atas dia. Tapi bapak yakin kamu bisa untuk melewati ini semuanya. Iya pak, terima kasih atas segala supportnya. Aku pun yakin kalau anak ini akan membawa kebahagiaan untukku dan keluarga ini. Kelahiran Syifa benar-benar membawa kebahagiaan tersendiri di dalam hidupku. Bukan hanya aku, tapi juga orang-orang yang dekat denganku. Kalau bapak dan ibu bahagia karena kehadiran Syifa, Dava pun merasakan hal yang sama. Dia juga ikut bahagia. Beberapa hari yang lalu aku sudah diperbolehkan pulang ke rumah oleh dokter. Sudah mulai pulih dan sudah bisa merawat Syifa juga. Ya meskipun tidak lepas dari bantuan ibu, karena aku juga belum terlalu paham dalam hal mengurus bayi. Namun aku tetap harus belajar. Tidak bisa juga selamanya bergantung dengan ibu. Kasihan dengan ibu juga. Aku tidak mau ibu kelelahan. Suka duka menjadi seorang ibu memang aku rasakan, dimana harus ikut bangun malam-malam hari dan menggantikan popok untuk Syifa, menenangkan dia yang menangis dan banyak hal yang lain lagi. Semuanya tidak akan pernah dilupakan. Bahagia dan sedih semuanya menjadi satu. Namun aku tetap bersyukur dengan semuanya, karena hadirnya Syifa benar-benar anugerah yang terindah di dalam hidupku. Aku pun akan terus belajar untuk menjadi ibu yang terbaik untuk Syifa. Kita akan bahagia dan selamanya akan terus seperti itu. Kembali lagi dengan Dava. Seperti yang aku katakan tadi, kalau ia pun bahagia saat Syifa lahir di dunia ini. Bahkan pagi-pagi sekali dia membawakan banyak kado untuk Syifa. Sedari tadi juga aku lihat Dava terus saja mengembangkan senyumannya. Terima kasih ya Dava, sudah mampir ke sini dan memberikan kado untuk Syifa. Sebenarnya bukan hanya Dava yang memberikan kado dengan Syifa. Banyak kado yang datang untuk Syifa, dari mulai teman-temanku, rekan kerjanya bapak, dan teman-teman dari ibu juga. Sama-sama Rizka, ini kado untuk Syifa. Ya, bukan untuk kamu. Dih, aku juga tahu kali. Oh iya, aku minta maaf dengan kamu karena baru datang sekarang, karena kemarin-kemarin aku lagi sibuk. Aku hanya mengangguk dan paham apa yang dikatakan Dava. Dava memang baru sekarang ada dan menjenguk Syifa. Dia memang sibuk dengan proyek yang diberikan bapak, makanya waktunya pun banyak dihabiskan di tempat kerja. Namun walaupun sibuk bekerja, Dava terus menanyakan kabarku. Dia memang tidak ada di sampingku, tapi perhatiannya selalu aku rasakan. Bahkan saat dia tidak bisa datang, berkali-kali dia minta maaf denganku.
Dia pun berjanji beberapa hari yang lalu akan secepatnya menyelesaikan pekerjaan agar bisa bertemu dengan Syifa. Hari ini Dava menepati janjinya, dan dia pun akhirnya bertemu dengan Syifa. Bahkan sedari tadi dia hanya fokus dengan Syifa. Aku pun dapat melihat kalau Dava juga menyayangi Syifa. Saat ini aku juga benar-benar menyadari kalau sangat beruntung punya Dava. Dia memang yang selalu ada dan selalu membuatku bahagia. Dari dulu sampai sekarang Dava memang tidak pernah meninggalkan diri ini. Dan aku juga menyadari kalau Dava itu sangat berarti. Ih, Syifa cantik banget sih. Aku memperbolehkan Syifa digendong oleh Dava karena aku merasa kalau Dava itu bukan orang lain. Dia adalah keluarga dan lagi-lagi berarti dalam kehidupanku dan Syifa. Karena aku juga mengatakan Syifa karena dari dalam perut pun Dava selalu perhatian dengan Syifa. Jelas saja cantik ya. Kan ibunya juga cantik. Dava malah menatapku dengan heran. Kenapa? Ada yang salah? Aku memang cantik. Makanya Syifa bisa cantik. Namun dari dulu susah sekali untuk Dava mengatakan kalau aku ini cantik. Ya mungkin ada beberapa kali dia mengatakan hal itu. Akan tetapi dia lebih banyak mengatakan aku jelek. Hah? Kamu cantik? Ngeselin iya. Hei, jangan kepedean ya. Aku langsung mendengus kesal mendengar hal itu. Ya, dari dulu selalu saja seperti itu. Padahal apa susahnya sih mengatakan aku cantik? Ya walaupun aku tidak peduli dengan pengakuan orang lain sih. Namun kalau dengan Dava itu beda. Aku yang kenal dengannya sudah lama saja. Hampir tidak pernah dapat pujian darinya. Apalagi kalau orang lain. Aku yakin tidak akan mendapatkan perhatian dari Dava. Itulah sebabnya Dava tidak pernah dekat dengan perempuan lain. Sifatnya juga terlalu kaku. Hanya denganku dia bersikap berbeda. Terserah kamu saja deh. Berdebat dengan Dava pun percuma. Ujung-ujungnya pun sama. Ya memang terserah aku dong. Suka-suka aku dong. Kamu tidak boleh protes. Syifa memang cantik, jauh lebih cantik daripada kamu. Iya deh. Senyum ini pun kembali terbit. Apalagi saat melihat Dava yang menggendong Syifa. Entahlah, hati ini terasa menghangat saat melihat itu semua. Syifa sayang, banyak yang sayang dengan kamu. Tumbuh menjadi anak yang baik dan solehah ya. Mama akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Waktu begitu cepat berlalu. Syifa pun tumbuh dengan sehat dan semakin banyak yang sayang dengannya. Syifa begitu menggemaskan dan aku sangat bahagia adanya Syifa di hidup ini. Lagi-lagi bicara tentang Dava, dia selalu menyempatkan mampir ke sini untuk bertemu dan bermain dengan Syifa. Walaupun masih kecil, sepertinya Syifa dapat merasakan kalau Dava itu sangat tulus dan sayang dengan dirinya. Bahkan mereka berdua sangat akrab. Syifa selalu nempel dengan Dava sudah seperti ayah dan anak saja. Dava pun terlihat selalu memberikan kenyamanan dengan Syifa. Seperti hari ini, Syifa tengah menangis. Kebetulan hari ini sedikit sulit untuk menenangkan Syifa. Entahlah, aku juga tidak tahu sih kenapa Syifa bisa seperti ini. Namun tangisnya Syifa seketika berhenti saat Dava datang dan menggendongnya. Itu semua tidak lepas dari perhatianku. Aku lagi-lagi sangat bahagia melihat Dava dengan Syifa. Pemandangan seperti ini yang entah mengapa selalu aku suka. Ternyata sama kamu Syifa bisa diam, Dava. Aku aja tadi susah banget buat menenangkannya. Ya tentunya aku bersyukur juga ada Dava di sini. Bahkan aku tadi sempat bingung karena Syifa tidak bisa diam. Bisa dibilang hadirnya Dava sungguh sangat membantu. Dava pun hanya tersenyum mendengar hal itu. Ya jelas saja Syifa diam lah, kan digendong sama orang ganteng. Ih kepedean banget sih. Memang benar kok aku ganteng. Dan Syifa betah dengan aku. Suka-suka kamu aja lah. Dava terus saja menggendong Syifa dan aku hanya memperhatikan itu. Namun tidak berselang lama Syifa malah tertidur. Dava mengembalikan Syifa ke aku dan aku pun langsung membawa Syifa ke kamar. Sementara Dava katanya ingin bertemu dengan Papa. Di kamar aku terus saja memandangi Syifa yang tertidur. Semua rasa lelah yang aku rasakan kini sudah hilang hanya dengan melihat wajahnya Syifa. Mama sayang dengan kamu nak. Terus temani mama ya untuk menjalani hidup ini. Aku pun mendekatkan wajah untuk mencium pipi Syifa yang sudah mulai gembul itu. Syifa juga terlihat sangat menggemaskan. Dan itu yang membuatku sangat bahagia. Tidak terasa waktu terus saja berlalu hingga meninggalkan banyak cerita yang sudah aku lalui.
Banyak cerita dan hal yang dilalui yang itu membuatku lebih kuat untuk menjalani hidup. Hingga sampai di titik ini, aku menemukan kebahagiaan dulu sempat hilang. Walaupun masih terasa ada yang kurang, tapi aku bersyukur dengan semua yang didapat dan anugerah yang luar biasa ini. Bicara tentang Syifa, anak itu sudah semakin sehat. Bahkan waktu terus berlalu, kini usia Syifa menginjak 1 tahun. Bahkan hari ini tepat ulang tahunnya Syifa. 1 tahun kelahirannya dan Syifa tumbuh luar biasa. Dia juga sangat cantik, lucu dan menggemaskan. Adanya Syifa selalu membuatku bahagia. Seperti apa yang pernah aku katakan, kalau kehadirannya Syifa pasti akan membawa kebahagiaan tersendiri. Buktinya sekarang memang seperti ini. Aku merasakan bahagia. Ya, walaupun tentunya ada masalah juga yang dihadapi, apalagi menjadi orang tua tunggal. Tentunya tidak mudah untuk menjalani ini semua. Banyak dukanya juga. Tapi aku kuat karena ada Syifa. Makanya dari itu, masalah pun ada selalu bisa cepat selesai dan aku tidak terlalu mau memikirkannya. Karena sekarang aku benar-benar ingin bahagia dan tidak mau ada kesedihan lagi. Aku pun bersyukur sampai hari ini masih diberikan waktu untuk terus bersama Syifa, bersama orang-orang yang aku sayang untuk selamanya. Bicara tentang Syifa, seperti yang aku katakan tadi, kalau sekarang kita lagi-lagi merayakan ulang tahun Syifa, bukan acara yang besar, hanya acara syukuran kecil-kecilan, hanya mengundang keluarga dekat dan tetangga-tetangga di sini yang punya anak kecil juga sama seperti Syifa. Semuanya sudah beres. Sekarang tinggal menunggu tamu datang, dan aku pun sudah bisa bersantai. Aku juga langsung mengambil Syifa yang sedari tadi berada di gendongannya ibu. "Syifa sayang," panggilku ibu, dan Syifa pun menoleh. "Ikut mama yuk." Aku pun mengambil alih Syifa dari gendongan ibu, karena kasihan ibu juga kalau terus-menerus menggendong Syifa. Apalagi sekarang tubuh Syifa semakin berat. Alhamdulillah dia sehat, sangat sehat. Syifa juga mulai belajar berjalan, hanya saja baru beberapa langkah sudah duduk. Namun apapun itu, aku akan selalu menikmati tumbuh kembangnya Syifa. Apalagi Syifa itu begitu lucu dan juga sangat menggemaskan. Siapa yang tidak tahan untuk tidak mencium pipinya? "Bagaimana nak? Semuanya sudah selesai?" tanya ibu. Aku pun mengangguk. "Sudah bu, tinggal menunggu orang-orang datang. Sejam lagi dan kita pun bisa siap-siap. Syifa juga sepertinya akan mandi dulu biar tambah cantik." Lagi-lagi aku mencium pipi gembulnya Syifa hingga membuatnya tertawa. Baguslah kalau begitu. Tapi apa Dava datang juga? Atau dia sibuk kerja? Tanya ibu. Mendengar nama Dava, aku pun tersenyum. Kata Dava dia datang kok bu, tapi katanya menyelesaikan pekerjaan dulu. Ya mana mungkin dia tidak datang sih. Dava itu sangat sayang dengan Syifa. Ibu pun mengangguk. Ya ibu tahu itu, kalau Dava sangat sayang dengan Syifa. Sudah seperti seorang bapak yang sayang dengan anaknya. Lagi-lagi aku hanya tersenyum mendengar hal itu. Tidak berniat untuk menanggapi karena aku tahu kemana arah pembicaraan dari ibu. Ibu serius nak. Mau bagaimanapun nantinya Syifa butuh sosok seorang ayah. Ibu lihat Dava benar-benar seperti sosok seorang ayah untuk Syifa. Dia tulus dengan Syifa dan sangat menyayangi Syifa. Syifa pun tahu, karena anak kecil itu sangat peka dan tahu mana yang tulus dan tidak. Kamu tentunya bisa lihat sendiri bagaimana kedekatan Syifa dan Dava. Kamu juga tidak boleh egois, Rizka. Kamu juga harus mementingkan kebahagiaannya Syifa. Kali ini pun aku hanya diam, mendengarkan apa yang ibu katakan. Aku pun sama sekali tidak menampik dan memang benar apa yang dikatakan ibu. Namun entahlah apa yang sampai sekarang membuatku enggan memutuskan sesuatu. Aku sendiri pun bingung. Tidak akan selamanya kamu hidup sendiri, Rizka. Bapak dan ibu tidak akan selamanya dengan kamu dan Syifa. Kamu pasti sudah paham. Intinya kamu dan Syifa butuh seseorang yang selalu ada dan selalu menjaga kalian. Bu, ibu juga tahu nak, kamu punya perasaan dengan Dava. Jadi kalau menurut ibu kamu terima saja. Jangan membuat dia menunggu terlalu lama. Dan jangan sia-siakan Dava. Dia sudah sangat baik loh, dan tulus dengan kamu dan Syifa. Aku menghela nafas. Iya bu, nanti aku pikirkan lagi ya. Aku mau bawa Syifa mandi dulu ya. Iya.
Acara berjalan dengan lancar dan banyak yang datang ke acara ulang tahunnya Syifa. Aku pun sangat bahagia, dan Syifa juga terlihat sangat bahagia. Banyak yang sayang dengan Syifa juga, dan banyak yang mendoakan dia juga. Hingga waktu terus berlalu, secara ulang tahun dari Syifa sudah selesai. Syifa juga banyak mendapat kado dari teman-temannya yang datang tadi. Sehat terus ya sayang ya. Mama selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Jadi anak soleha juga, menjadi kebanggaan mama ya. Dava pun datang menghampiri aku dan Syifa, dan dia yang menggendong Syifa kali ini. Lagi-lagi aku melihat betapa kasih sayang Dava dengan Syifa. Aku bahagia melihat itu semua. Memang benar apa yang dikatakan oleh ibu. Kalau Syifa mendapatkan sosok seorang ayah, ada di sosok Dava. Selamat ulang tahun Syifa sayang. Dava juga mencium pipinya Syifa. Syifa juga terlihat sangat nyaman dengan Dava. Bahkan hanya Dava yang bisa menenangkan Syifa saat dia menangis. Om Dava yang ganteng ini sayang banget dengan kamu Syifa. Lagi-lagi Dava mencium pipinya Syifa. Dava juga terlihat sangat gemas dengan Syifa. Ya bagaimana tidak, Syifa memang sangat menggemaskan. Aku saja yang selalu bersamanya selalu gemas setiap harinya. Syifa cantik banget sih. Om jadi tambah sayang deh. Lantas setelah itu Dava melihat ke arahku. Mama kamu sepertinya iri deh sayang, karena om bilang kamu cantik, padahal mama kamu juga ingin dibilang cantik. Apa sih Dava? Ada-ada sih Dava. Namun entah mengapa aku malah bahagia dengan semua itu. Aku tidak mengajak kamu bicara Rizka. Aku lagi bicara dengan Syifa. Kamu jangan ikut-ikutan. Tapi kamu bawa nama aku Dava. Masa sih? Perasaan enggak deh. Kamu aja yang kegeeran. Lagi-lagi aku hanya bisa menghela nafas. Suka-suka aja lah. Aku memang suka kamu Rizka. Dava bicara, tapi sama sekali tidak melihat ke arahku. Dia masih asyik dengan Syifa, tapi apa yang Dava ucapkan sukses membuat jantung ini berdebar. Aku pun diam, dan sepertinya ini memang sudah saatnya aku memberikan kesempatan untuk Dava dan membuat hati untuk dia. Dava, aku mau bicara denganmu. Dava kali ini menoleh ke arahku, dan dia terlihat mengerutkan keningnya. Mau bicara apa ya Rizka? Tanya Dava, dia juga langsung menghampiriku. Aku yang kali ini menghela nafas dan berusaha untuk menenangkan diri agar tidak gugup, dan yakin dengan segala keputusan ini. Aku pun memandang Syifa dan kembali berusaha meyakinkan diri kalau keputusan ini adalah hal yang terbaik, dan bukan hanya untukku, tapi juga untuk Syifa. Lihatlah sekarang, Syifa saja terlihat sangat bahagia saat bersama Dava. Mereka begitu dekat, dan bahkan Syifa selalu nyaman saat bersama Dava. Aku tahu itu, dan aku tahu kalau Dava yang terbaik untuk Syifa. Aku pun yakin untuk menerima Dava. Aku pun yakinlah kalau Dava adalah laki-laki yang tepat, udah dijadikan pasangan dan untuk ayah dari Syifa. Mau bicara apa Rizka? Tanya Dava lagi. Lagi-lagi aku pun menghela nafas dan jantung ini mulai berdegup dengan kencang. Aku juga menatap Dava dan mulai mengatakan apa yang ingin aku katakan. Ada apa sih? Kok kayaknya kamu bingung seperti itu? Jangan membuat aku bingung deh Rizka, bicara saja. Apa sih yang sebenarnya ingin kamu bicarakan? Aku mau tanya dengan kamu, apakah perasaan kamu masih sama seperti dulu? Ya, aku hanya ingin memastikan dulu kalau perasaan Dava masih sama. Jika perasaannya tidak seperti dulu lagi, maka aku tidak akan mengatakan apa yang ingin aku katakan. Karena kalau perasaan Dava berubah, percuma saja aku mengatakannya. Maksudnya seperti apa ya? Dava juga menatapku dan dia bahkan mengerutkan keningnya. Perasaan kamu denganku, apa masih sama seperti dulu? Entahlah, apa yang akan dijawab Dava setelah ini aku pasti akan terima, walaupun ada hal yang menyakitkan. Karena ini bukan salah Dava, ini salahku yang tidak pernah memberikan kepastian dengan Dava. Namun Dava malah tersenyum. Ia malah menciumi Syifa yang memang ada di pangkuannya. Kamu maunya perasaan aku seperti apa? Dava malah balik bertanya. Ya aku mana tahu perasaan kamu sama seperti dulu atau tidak. Makanya aku tanya dengan kamu, bagaimana perasaan kamu? Apakah masih mencintaiku? Lagi-lagi Dava tersenyum. Entahlah,
Aku bingung mengartikan senyuman Dava kali ini. Aku sendiri pun gelisah dan menjadi gugup seperti ini. Kalau perasaan aku masih sama, memangnya kenapa? Kamu mau menerima aku? Kamu sudah mau membuka hati untuk aku? Aku diam, tapi tidak berselang lama aku mengangguk. Iya, itu pun kalau perasaan kamu masih saja seperti dulu. Jika tidak, aku tidak masalah juga kok. Aku yang salah karena sudah mengabaikan kamu. Dava yang kali ini terdengar menghela nafasnya. Kamu sama sekali tidak salah, Rizka. Namanya perasaan itu sama sekali tidak pernah bisa dipaksakan. Dan aku paham itu. Aku selama ini tidak pernah memaksa kamu untuk mencintai aku, karena aku paham dan tidak ingin membuat kamu terbebani dengan hal itu. Apalagi seperti kamu ini yang pernah terluka karena cinta. Aku tersenyum mendengar itu semua. Dari dulu memang Dava sangat pengertian. Selain orang tua, aku memang Dava yang selalu ada. Aku juga sangat nyaman dengannya dan Syifa pun juga merasakan hal itu. Jadi, bagaimana? Tanyaku memastikan. Bagaimana apanya? Perasaan aku. Seharusnya kamu tidak perlu bertanya lagi, Rizka. Aku mencintai kamu dari dulu sampai sekarang. Semuanya tidak ada yang berubah. Aku pun lagi-lagi tersenyum mendengar hal itu. Kamu serius? Apa aku terlihat bercanda? Aku suara ini terasa tercekat. Lagi-lagi bingung harus bicara seperti apa. Kenapa, Rizka? Kamu meragukan aku? Bukannya seperti itu. Ya, aku kira kamu sudah berubah pikiran, atau mungkin sudah menyerah. Dava malah tertawa. Tapi setelah itu tawanya berhenti. Kamu, kalau aku menyerah, mungkin sudah dari dulu, Rizka. Tapi aku memutuskan untuk tidak menyerah dan terus berdoa agar kamu mau membuka hati untukku. Mungkin sekarang saatnya doaku semuanya terjawab. Terima kasih sudah menunggu selama ini. Sama-sama. Sekarang aku yang tanya dengan kamu. Apakah kamu benar-benar sudah menerimaku? Aku pun mengangguk tanpa ragu. Tidak ada lagi yang diragukan. Aku memang mencintai Dava. Aku pun sudah siap menerimanya sebagai seorang suami dan ayah dari Syifa juga. Apa alasan kamu menerimaku? Aku menghembuskan nafas mencoba menormalkan detak jantung yang mulai menggila. Entahlah, banyak alasan kenapa aku menerima kamu. Karena aku memang merasa nyaman dengan kamu. Dan aku juga punya perasaan yang lebih untuk kamu. Tapi ada satu hal sih yang membuatku yakin untuk menerima kamu. Apa itu? Kali ini aku memandang Syifa dan terlihat sangat anteng saat ada di pangkuannya Dava. Aku pun mengelus lembut pipinya dan Syifa merespon dengan senyuman. Karena Syifa, aku menerima kamu. Itulah alasan terbesarku. Karena Syifa, Dava bahkan terlihat mengerutkan keningnya. Iya, karena Syifa aku menerima kamu. Karena kamu terlihat menyayangi Syifa dan sangat tulus. Dan aku tahu itu. Syifa juga nyaman dengan kamu seperti menemukan sosok ayah. Semuanya ada di kamu. Aku sadar kalau aku dan Syifa itu membutuhkan kamu. Kalau kamu tidak menerima dan mencintai aku pun, aku akan tetap sayang dengan Syifa. Jujur saat melihat Syifa aku ingin melindunginya. Syifa adalah kebahagiaan untukku. Aku juga tidak tahu kenapa bisa sesayang ini dengan Syifa. Aku lagi-lagi hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Lagi-lagi aku pun tahu kalau Dava sangat tulus dengan Syifa. Terima kasih ya Dava. Kamu sangat baik dari dulu sampai sekarang. Mata ini juga berkaca-kaca setelah mendengar apa yang Dava katakan. Aku yang berterima kasih karena kamu sudah mau memberikan kesempatan untukku. Akhirnya penantian ini berujung manis. Apalagi sekarang ada Syifa. Aku janji akan jadi ayah yang baik untuk dia, menyayangi dia dengan tulus hati. Dava malah langsung menciumi Syifa. Aku lagi-lagi dapat melihat betapa Dava sangat tulus dengan Syifa. Tidak salah memang memilih Dava, karena kalau dengan orang lain belum tentu dia bisa menerima Syifa. Sedangkan dengan Dava,
dia sudah pasti bisa menerima Syifa sebagai anakku. Setelah ini, aku akan bicara dengan bapak dan menyampaikan semua ini. Aku akan segera menikahi kamu agar Syifa lekas punya ayah. Kali ini aku pun hanya mengangguk dan hanya ikut apa yang Dava katakan. Sama sekali tidak pernah terbayangkan kalau akan kembali melaksanakan pernikahan. Apalagi dengan Dava yang tidak lain adalah sahabatku sendiri. Seseorang yang dari dulu memang sudah aku kenal dan selalu ada. Takdir memang tidak ada yang tahu, siapa yang menyangka kalau sahabat bisa jadi cinta. Hari ini aku akan kembali melaksanakan pernikahan, tentunya dengan laki-laki yang berbeda, namun sama-sama merasakan kebahagiaan. Sama seperti dulu, seperti saat bersama Mas Eri. Bahkan ini aku merasakan lebih bahagia, karena sekarang bukan hanya mendapatkan sosok suami, namun aku juga menemukan sosok ayah bagi Syifa. Itu yang lebih utama daripada apapun, karena Dava lah yang cocok menjadi ayahnya Syifa dan tulus menyayangi dari hati. Dava menjadi laki-laki yang sangat baik bagiku dan Syifa, dan aku percaya dia bisa menjaga kita berdua. Ibu memang benar kalau tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan untuk Dava. Lagian luka hati ini memang sudah lama sembuh, dan yang membantu menyembuhkan pun adalah Dava. Aku tidak bisa menampik itu semua. Hari ini aku dan Dava memang akan menikah. Setelah aku mengatakan dengan Dava beberapa hari yang lalu, Dava pun langsung mengatakan niat baiknya dengan Bapak. Dan alhamdulillahnya Bapak langsung setuju. Bapak juga mengatakan denganku dan Dava agar tidak menunda-nunda niat baik ini. Terjadilah hari ini pernikahan kami dilaksanakan. Ya, gugup sudah pasti ada, karena kalau sudah menikah akan beda lagi kehidupan yang dijalani. Apalagi sekarang ada Syifa yang benar-benar harus diperhatikan kebahagiaannya. Namun aku percaya dengan Dava, dia pasti akan membuat aku dan Syifa bahagia. Bagaimana nak? Apakah kamu sudah siap? Pertanyaan itu dan langsung membuatku menoleh. Aku hanya bisa tersenyum saat ibu dan Syifa datang menghampiri. Namun aku malah semakin gugup, dan tangan ini bahkan sudah berkeringat dingin. Insya Allah sudah siap, Bu. Jawabku mencoba untuk menutup rasa gugup ini. Syukurlah kalau seperti itu. Dava sudah datang dan sebentar lagi akan nikah akan dimulai. Kamu di sini saja dulu, nanti ibu panggil kamu keluar. Aku pun hanya bisa mengangguk dan masih saja rasa gugup ini ada. Ibu pun menemaniku berada di kamar, dan tentunya ada Syifa juga. Beberapa kali juga ibu menenangkan agar aku tidak gugup seperti ini. Syifa juga terlihat sangat bahagia hari ini. Dia terus saja tersenyum dan berceloteh, sepertinya dia memang bahagia akan pernikahan ini. Aku mengambil alih memangku Syifa. Aku begitu menyayangi Syifa hingga hanya kebahagiaannya yang aku pikirkan. Syifa adalah anugerah yang terindah yang aku punya, dan aku pun janji akan selalu menjaganya. Mama sayang kamu nak. Aku pun langsung mencium Syifa dengan gemas, karena Syifa memang sangat menggemaskan. Mama sebentar lagi menikah sayang. Semoga kamu juga bahagia dengan keputusan mama ini ya. Syifa pasti akan sangat bahagia nak. Dava itu sangat baik dan sangat sayang dengan Syifa. Kalian pasti akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Kali ini ibu yang kembali bicara. Iya bu, amin. Kegugupan ini kembali terasa saat ibu mengatakan di luar sudah mulai acara ijab kabulnya. Acara pernikahanku ini memang diadakan secara sederhana, dan memang hanya keluarga inti saja yang hadir. Di luar aku pun mulai mendengar suara bapak dan bapak yang menjadi walinya langsung. Akad nikah pun dimulai dan saat terucap air mata ini jatuh tanpa diminta. Sekarang berganti sudah, status ini kembali menjadi seorang istri. Istri dari seorang Dava yang tidak lain adalah sahabatku sendiri. Aku pun janji akan berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Dava. Ibu pun langsung memelukku dengan erat. Ibu pun terlihat terharu, bahkan sampai menetes air mata. Aku tahu ibu pasti juga bahagia dengan semua ini, karena ibu tahu apa yang terjadi denganku selama ini. Selamat ya nak. Iya bu, terima kasih. Semoga kamu dan Dava selalu najah. Doa ibu selalu menyertai kalian dan tidak akan pernah putus. Iya bu, sekali lagi terima kasih. Aku juga memeluk ibu sendiri dengan erat, saling menumpahkan kasih sayang dan berbagi kebahagiaan yang kini dirasakan. Tidak berselang lama setelah itu aku diminta keluar untuk menemui Dava. Lagi-lagi aku pun kembali gugup, namun mencoba untuk bisa mengendalikan diri. Walaupun semua orang yang ada di acara ini menatap ke arahku, tidak terkecuali Dava.
Dia juga menatap ke arahku dan membuat kegugupan ini semakin nyata. Bahkan mungkin wajah sudah memerah, dan ada malu juga ditatap seperti itu. Aku duduk di sampingnya Dava dan diminta untuk tanda tangan buku nikah. Lagi-lagi sama sekali tidak menyangka kalau akan menikah dengan Dava. Namun aku tetap bahagia dan berharap pernikahan ini untuk selamanya. Aku dan Dava akan terus bersama sampai maut yang memisahkan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.